Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis kegiatan produksi jamu herbal instan pada perusahaan Hayusi Natural Product. Baik, langsung saja ke video pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama-tama mulai dari sejarah perusahaan Hayusi Natural Product yang didirikan pada tahun 2019 dan beralamat di Kampung Tangsijaya, Desa Gunung Halu, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Hayusi Natural Product merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri herbal. Kemudian untuk gambaran produk dari perusahaan Hayusi Natural Product ini yaitu memiliki banyak produk yang terbuat dari jahe dan kunyit yang dijadikan produk jamu instan. Kemudian untuk gambaran perusahaan, saat ini Hayusin terus mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Kemudian rencana pengembangan yang akan dilakukan oleh Hayusi Natural Product di sini yaitu 1. Menambah ekspansi atau memperluas pasar di daerah Cililin. Yang kedua yaitu mengembangkan lahan dan bangunan. Kemudian mengembangkan alat dan mesin. Yang terakhir yaitu suplai bahan baku. Kemudian untuk status hukum dan kepemilikan Hayusi Natural Product ini memiliki status hukum perseorangan dan milik sendiri yang mempunyai sertifikasi halal. Baik, untuk slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang aspek pemasaran dari Hayusi Natural Product yang meliputi yang pertama segmen geografis. Dilihat dari segmen geografisnya, Hayusi Natural Product berada pada wilayah yang kurang strategis. Mengapa demikian? Karena lokasi rumah produksi yang berada di Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat ini, Hayusi Natural Product hanya mendapatkan bahan baku dari lahan yang ada pada masyarakat. Kemudian, ada segmentasi demografi. Dalam konsumsinya, Hayusi Natural Product tidak menentukan pasarnya berdasarkan batas usia dan sebagainya. Selama konsumen menikmati produknya, maka Hayusi Natural Product akan dengan senang hati menyambut pelanggannya. Baik, yang ketiga yaitu ada segmentasi psikografis. Hayusi Natural Product melihat peluang bisnis dari kebutuhan konsumen. Misalnya, individu yang berorientasi pada pengobatan alternatif, mencangkup individu yang cenderung mencari alternatif pengobatan dibandingkan obat-obatan modern. Kemudian masuk ke strategi pasar. Strategi pasar dari Hayusin ini meliputi wilayah Bandung Barat yang strategis, maka dapat dengan mudah mendapatkan bahan baku dengan harga yang terjangkau. Kemudian positioning. Hayusi Natural Product memiliki peran atau ciri khas tersendiri yang mana inovasi pada produknya. Hayusi Natural Product mampu membangun pelanggannya sendiri, yaitu dengan membuat inovasi produknya. Kemudian kita masuk kepada komponen taktik pemasaran yang meliputi 1. Produk. Produk yang dihasilkan oleh Hayusin adalah jamu instan herbal yang berbahan dari bahan yang alami dengan proses pembuatan yang tidak menggunakan bahan pengawet. Kemudian yang kedua ada harga. Harga yang ditentukan oleh perusahaan ini yaitu mulai dari jamu instan varian gula putih dengan harga Rp25.000 dan untuk varian gula merah dan gula aren harganya sebesar Rp30.000. Kemudian yang ketiga ada tempat. Dalam tempat pemasarannya, Hayusin menitipkan produknya pada toko-toko herbal dan juga membuka e-commerce di beberapa marketplace. Kemudian yang terakhir promosi. Promosi yang dilakukan oleh Hayusi Natural Product yaitu dengan cara mengikuti pameran dan acara bazar dimanapun serta aktif mempromosikan produknya lewat akun sosial medianya seperti Instagram, WhatsApp, dan YouTube. Baik, kemudian kita masuk ke analisis SWOT. Berikut penjelasannya. Strength atau kekuatan yang dimiliki oleh Hayusin yaitu 1. Produknya menarik dan memiliki banyak varian rasa. Kemudian ketiga, terbuat dari bahan yang alami. Kemudian yang keempat, harga bahan baku relatif lebih murah. Terakhir, harga produk yang sangat terjangkau. Weakness atau kelemahan dari Hayusin Natural Product ini, yang pertama produknya tidak tahan lama, kemudian tidak mampu memproduksi banyak karena ketahanan produk yang tidak tahan lama, dan yang terakhir produk kurang dikenal di pasaran. Lalu ke opportunity atau peluang yang dimiliki Hayusin Natural Product. Yang pertama, pemanfaatan bahan baku yang ada, kemudian dapat bekerja sama dengan distributor dan jangkauan pemasarannya yang luas. Kemudian ada threats atau tantangan. Yang pertama yaitu banyaknya pesaing, kemudian harga bahan baku yang meningkat sehingga laba menjadi kurang maksimal, dan yang terakhir selera pasar yang berubah-ubah.
Materi selanjutnya tentang aspek teknis dan operasional. Aspek teknis dan operasional dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada desain produk, menggunakan kemasan standing pouch yang didesain dengan nama produk, varian rasa, sertifikat halal, dan nama produk. Kemudian nomor dua ada peluncuran desain produk, bisa dilihat di sini. Untuk aspek organisasi dan manajemen, yang digunakan oleh perusahaan Hyoscine Natural Product terdiri dari 5. Yang pertama ada struktur organisasi, yang kedua sumber tenaga kerja, kemudian sistem rekrutmen dan seleksi karyawan, yang keempat seleksi kompensasi, dan yang terakhir adalah sistem ikatan kerja. Aspek finansial, sumber dana yang dikeluarkan oleh Hyoscine Natural Product yaitu berasal dari sumber dana pribadi. Hingga saat ini pun pendanaan masih dilakukan tanpa adanya pinjaman pada bank atau pihak manapun. Adapun pendanaan tambahan yang dibutuhkan oleh Hyoscine Natural Product adalah untuk membeli bahan baku juga barang yang digunakan dalam pembuatan produk. Yang pertama, modal investasi. Modal investasi adalah rincian biaya yang dikeluarkan oleh Hyoscine Natural Product untuk membiayai aktiva tetap. Dengan rincian yang tertera pada tabel dengan jumlah tambahan investasi sebesar Rp16.530.000. Modal kerja operasional yang dikeluarkan oleh Hyoscine Natural Product pada tahun 2019 dengan total Rp179.540.000, pada tahun 2020 sebesar Rp197.110.000, pada tahun 2021 total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp216.437.000, dan pada tahun 2022 sebesar Rp238.700 perak, dan pada tahun 2023 sebesar Rp261.880.770. Kemudian yang ketiga ada perhitungan depresiasi. Perhitungan depresiasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus yaitu D sama dengan P dikurangi F dan dibagi N, yang dimana keterangannya D adalah penyusutan per tahun, F nilai sisa, P itu adalah nilai perolehan aktiva, N yaitu umur ekonomis, D sama dengan akumulasi depresiasi, N yaitu masa penggunaan. Total perhitungan depresiasi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp3.296.000. Kemudian pada tahun 2020 perhitungan depresiasi sebesar Rp4.944.000. Pada tahun 2021 perhitungan depresiasi sebesar Rp6.592.000. Pada tahun 2022 sebesar Rp8.240.000, dan pada tahun 2023 perhitungan depresiasi sebesar Rp9.888.000. Kemudian harga pokok produksi yang dikeluarkan oleh Hyoscine Natural Product pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp101.520.000, pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp110.904.000, pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp121.306.400, dan pada tahun 2022 harga pokok produksi sebesar Rp133.349.040, dan kemudian pada tahun 2023 harga pokok produksi yang dikeluarkan oleh Hyoscine Natural Product yaitu sebesar Rp146.683.944. Kemudian terdapat harga pokok penjualan Hyoscine Natural Product pada tahun 2019 dengan laba per unit 79,70%, pada tahun 2020 sebesar 85,21%, pada tahun 2021 sebesar 86,52%, dan pada tahun 2022
laba per unit yaitu sebesar 82,22% dan pada tahun 2023 laba per unit 75,55%. Kemudian proyeksi penjualan Hayusin Natura Produk pada tahun 2019 dengan total penjualan 375 juta, pada tahun 2020 dengan total penjualan sebesar 500 juta, pada tahun 2021 total penjualan sebesar 600 juta, pada tahun 2022 total penjualan sebesar 450 juta, dan pada tahun 2023 total penjualan sebesar 300 juta. Kemudian terdapat proyeksi biaya operasi dari Hayusin Natural Produk pada tahun 2019 dengan total biaya sebesar 91.690.000, pada tahun 2020 dengan sebesar 100.475.000, pada tahun 2021 sebesar 110.138.500 rupiah, dan pada tahun 2022 total biaya sebesar 121.152.350 rupiah, dan pada tahun 2023 total biaya sebesar 133.267.585 rupiah. Kemudian laporan laba rugi dari Hayusin Natura Produk pada tahun 2019 dengan total laba setelah pajak sebesar 197.385.720 rupiah. Pada tahun 2020, laba setelah pajak dengan total sebesar 302.711.220 rupiah. Pada tahun 2021, laba setelah pajak dengan total 381.902.668 rupiah. Kemudian, pada tahun 2022, laba setelah pajak dengan total 213.409.827 rupiah, dan pada tahun 2023 laba setelah pajak dengan total 42.843.682 rupiah. Kemudian terdapat laporan proyeksi neraca dari Hayusin Natura Produk pada tahun 2019 dengan total 250 juta, pada tahun 2020 dengan total sebesar 341.874.000, pada tahun 2021 dengan total 393.522.000, pada tahun 2022 totalnya sebesar 400.170.000, dan pada tahun 2023 total proyeksi neraca sebesar 363.100.000 rupiah. Kemudian terdapat laporan arus kas dari Hayusin Natura Produk pada tahun 2019 dengan kas akhir periode sebesar 250 juta, pada tahun 2020 total kas akhir periode sebesar 341.874.000, dan pada tahun 2021 kas akhir periode sebesar 341.874.000, dan pada tahun 2021 kas akhir periode sebesar 393.522.000, pada tahun 2022 total kas akhir periode sebesar 400.170.000, pada tahun 2023 kas akhir periode dengan total sebesar 363.100.000 rupiah. Kemudian yang terakhir terdapat analisis kelayakan investasi. Yang pertama, perhitungan payback period. Payback period merupakan suatu teknik untuk menghitung seberapa cepat suatu investasi yang telah ditanamkan akan dapat dikembalikan dari arus kas. Berdasarkan analisis payback period, Hayusin Natura Produk dapat diketahui bahwa PP kurang dari waktu investasi, sehingga pengembangan usaha dikatakan layak, dan perusahaan mampu mengembalikan tambahan investasi dan modal kerja operasional tahun 2019 selama 2 tahun 2 bulan. Kemudian hasil perhitungan Profitability Index dari Hayusin Natura Produk sebesar 3% dengan asumsi bunga
14%. Berdasarkan analisis Profitability Index atau PI menunjukkan hasil 3%, maka pengembangan usaha dikatakan layak karena PI melebihi 1%. Kemudian yang ketiga, perhitungan Net Present Value. Net Present Value atau NPV adalah metode penilaian investasi dengan menghitung nilai sekarang dari arus kas yang masuk pada tahun-tahun yang akan mendatang. Perhitungan dari Net Present Value atau NPV HUC Natural Product dengan hasil positif dapat disimpulkan bahwa perusahaan dikatakan layak untuk mengembangkan usahanya karena hasil dari NPV-nya yaitu positif. Kemudian yang keempat, perhitungan Internal of Return. Internal of Return adalah tingkat diskon rate atau perdiskonan yang mengakibatkan nilai sekarang dari arus kas masuk yang diharapkan dari suatu usaha akan sama dengan nilai sekarang investasi yang ditanamkan. Dari perhitungan analisis Internal of Return, pengembangan usaha dikatakan tidak layak karena hasil IRR berada di antara NPV 1 dan NPV 2. Kemudian yang terakhir terdapat perhitungan Break-Even Point atau BEP. Total BEP pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp4.389.173. Tahun 2020 total BEP sebesar Rp4.282.006. Pada tahun 2021 total BEP sebesar Rp4.241.322. Pada tahun 2022 total BEP sebesar Rp4.904.664. Dan pada tahun 2023 total BEP sebesar Rp6.026.344. Berdasarkan apa yang telah kami paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan HUC Natural Product adalah perusahaan yang mengelola produk jamu herbal instan. Perusahaan HUC Natural memiliki banyak produk yang terbuat dari jahe dan kunyit yang dijadikan produk untuk jamu instan. Dan berdasarkan analisis kelayakan investasi, maka dapat dinyatakan bahwa perusahaan HUC Natural Product ini layak untuk mengembangkan usahanya.